pemirsa, senang sekali saya Nepotin Aja dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, di samping banyaknya orang yang berusaha menurunkan berat badan dengan cara diet, tidak sedikit orang juga yang berusaha menambah berat badan, walaupun telah mengonsumsi banyak nutrisi. Namun masih sulit menaikkan berat badan. Lantas apa faktor yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Simak berita selengkapnya. Memiliki badan ideal adalah impian semua orang. Berbagai cara yang dilakukan seperti diet bagi mereka yang memiliki berat badan yang berlebih. Sebagian juga yang merasa kurus justru berusaha menambah berat badan untuk memiliki berat yang ideal. Data Riskesdas 2018 menunjukkan status gizi remaja 16 hingga 18 tahun Indonesia mencapai 8,1%. Memunculkan kekhawatiran hingga pertanyaan, apakah wajar jika kurus meski makan yang banyak? Dosen gizi Universitas Hasanuddin, Ulfa, mengatakan wajar tidaknya dilihat dari apakah seseorang tersebut kurus berdasarkan pengukuran antropometri, indeks massa tubuh, atau hanya persepsi pribadi. Namun, jika skor antropometri seseorang di bawah 18, maka dikatakan kurus dan bisa beresiko terkena anemia dan gangguan kesuburan. Beberapa faktor penyebab menurut Ulfa adalah faktor metabolisme tinggi, sehingga tubuh membakar kalori dengan cepat. Seseorang dengan porsi makan banyak dengan pengeluaran energi tinggi akan memiliki BMR yang tinggi sehingga menyebabkan penurunan berat badan. Faktor lain adalah genetika seperti pewarisan orang tua yang memiliki nilai BMR yang tinggi. Seseorang juga merasa sulit menambah berat badan karena menderita penyakit tertentu. Misalnya, kata Ulfa, adalah hipertiroid. Ini adalah produksi hormon tiroid terlalu banyak yang bisa menyebabkan peningkatan metabolisme. Sementara hormon tiroid sendiri berfungsi mengatur keseimbangan metabolisme. Nah, itu ada beberapa faktor. Yang pertama mungkin genetik, jadi mungkin secara keturunan diturunkan dari orang tuanya yang memang punya high metabolic BMR yang tinggi. Terus yang kedua itu adalah kondisi fisiknya. Jadi bisa jadi ada penyakit, misalkan mungkin ada penyakit infeksi yang menyebabkan gangguan absorpsi, misalkan cacingan, dia makan banyak, ada cacing di dalam tubuhnya kan, absorpsi zat gizinya itu terhambat. Jadi meskipun makan banyak, bukan yang dia nikmati tapi parasit. Terus yang kedua kondisi lain itu mungkin hormon, ketidakseimbangan hormon, terutama hormon tiroid. Nah, hormon tiroid ini fungsinya itu salah satunya adalah mengatur keseimbangan metabolisme. Jadi terutama kalau kita ada orang yang terkena hipertiroid, artinya dia tinggi hormon tiroidnya yang dikeluarkan. Semakin tinggi hormon tiroid yang dikeluarkan, artinya semakin tinggi metabolisme yang akan terjadi karena hormon tiroid itu kalau dia dikeluarkan artinya tubuh itu harus mengerjakan banyak hal dan itu salah satunya adalah energi yang dikeluarkan lebih besar. Terus kondisi lainnya selain tadi penyakit infeksi, mungkin ada kondisi-kondisi seperti penyakit kanker misalkan ya ada mungkin penyakit-penyakit seperti itu yang ada dalam tubuhnya yang sehingga terganggu metabolismenya. Intinya itu metabolisme itu terganggu. Namun, beberapa fenomena ditemui orang tua yang memiliki badan gemuk namun memiliki anak dengan badan yang kurus. Menurut dosen gizi, ini bisa disebabkan karena faktor penyakit ataupun aktivitas fisik yang berlebihan dan juga stres. Stres bisa memicu timbulnya gangguan makan dan akhirnya membuat badan kurus. Sementara melakukan aktivitas fisik, tubuh membakar kalori lebih banyak sehingga tidak disarankan melakukan secara berlebihan. Seseorang yang mengalami penurunan berat badan yang tidak sehat bisa dikatakan mengalami gizi kurang yang akhirnya berdampak pada cepat merasa lelah, mempengaruhi kemampuan kognitif, dan dampak lainnya. Bahkan jika kondisi ini dibiarkan bisa beresiko pada penyakit jantung. Ini karena jantung membutuhkan nutrisi dan energi yang cukup untuk berfungsi secara optimal. Oksigen yang dibawa oleh darah yang dipompa oleh jantung juga diperlukan untuk membakar bahan makanan menjadi energi. Ya tentu saja, karena kan terutama kalau dia yang kurus ya, artinya kan pertama dia gizi kurang. Banyak dampak dari gizi kurang ini. Yang pertama mungkin dia cepat lelah, letih, terus tidak fokus. Dari segi fungsi kognitif juga mungkin dia terganggu dan banyak hal lain yang akan terdampak dalam tubuhnya. Nah terus bahkan kalau ini kondisi tersebut dibiarkan secara terus-menerus, misalkan dia high metabolic rate-nya itu terlalu tinggi, itu bisa berdampak ke peningkatan resiko untuk terjadi gangguan kardiovaskuler atau jantung. Kenapa? Karena jantung itu kan tugasnya dia memompa
memompa darah ya. Darah itu gunanya untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh. Nah, oksigen itu gunanya apa? Dia membakar bahan makanan itu menjadi energi. Jadi kalau tubuh terus-menerus memproduksi energi seperti di mesin, kalau terus-menerus energi tanpa istirahat, artinya akan mati tuh mesinnya suatu saat nanti. Nah, begitu pula juga dengan jantung. Kalau dia selalu terus di-force memproduksi energi tanpa istirahat, itu pasti akan menyebabkan gangguan ke depannya. Mengatasi masalah sulit menambah berat badan, Ulfa menyarankan untuk memperbaiki asupan nutrisi dengan mengikuti anjuran gizi seimbang. Konsumsi karbohidrat kompleks seperti nasi merah atau gandum, juga konsumsi protein dan lemak tak jenuh, serta meminum air yang cukup 6 hingga 8 gelas per hari. Selain pada nutrisi makan dan minum, juga dianjurkan dengan memperbaiki kualitas tidur, yakni 6 hingga 8 jam sehari. Ini bisa membantu pada penambahan berat badan yang ideal. Jika tak membuahkan hasil, sebaiknya konsultasi ke dokter atau ahli gizi untuk mengetahui penyebab di balik permasalahan ini. Zulkarnain, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Saat ini Indonesia menghadapi tantangan sebagai negara dengan pemain judi online terbanyak di dunia, yang didominasi oleh kalangan pelajar. Hal ini melatar belakangi upaya pemerintah dalam memberantas fenomena tersebut. Bagaimana regulasi dan strategi pencegahannya? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Belum lama ini, Menteri Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, Budi Aris Setiadi mengatakan bahwa Indonesia kini menjadi negara dengan jumlah pemain judi online terbanyak di dunia, yang didominasi oleh kaum pelajar. Dengan angka perputaran uang mencapai 327 triliun rupiah selama tahun 2023, angka tersebut merupakan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dosen Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ahmad Nugraha Abrar, mengungkapkan bahwa alasan dibalik tingginya pengguna judi online dikarenakan latar belakang pendidikan dan kurangnya pengawasan dari keluarga, membuat seseorang terjerumus atau bahkan sampai kecanduan judi online. Selain itu, maraknya judi online juga didasari pola pikir seseorang yang menganggap judi online dapat memberikan pendapatan lebih, serta lingkungan pergaulan yang memandang judi online sebagai hal yang biasa, sehingga tidak ada kecenderungan malu dan merasa khawatir ketika didapati melakukan judi online. Hal ini tentu memiliki dampak negatif ketika seseorang telah kecanduan, maka timbul hasrat untuk melakukan tindakan kriminalitas. Dampaknya itu bisa menyebabkan tingginya kriminalitas sebenarnya. Kenapa saya bilang tinggi kriminalitas? Karena dengan bermain judi online itu orang yang menjadi kecanduan itu ada hasrat yang timbul untuk melakukan kriminalitas. Sehingga dengan judi online ini dapat menimbulkan jenis-jenis kejahatan baru, entahkah itu scamming atau dan sebagainya, untuk mengambil milik orang lain untuk digunakan di judi online. Bisa dijelaskan lebih detail tentang scamming itu seperti apa, Pak? Scamming itu penyalahgunaan data pribadi orang sebenarnya, tapi lebih ininya tuh cenderungnya tuh meningkatnya kriminalitas sebenarnya. Oke. Sebenarnya kalau dari data itu sebenarnya yang dominan itu kan pelajar ya. Pelajar dan juga orang-orang yang mengharap keuntungan dari judi online. Misalnya tidak punya pekerjaan atau banyak orang-orang yang berharapnya itu dari profit dari judi online, sehingga dia beranggapan dengan dia keluar segini akan mendapatkan profit lebih. Gitu. Tidak juga sebenarnya. Sebenarnya kalau judi online itu tidak mengenal usia. Karena pada data yang saya baca itu menyebutkan bahwa judi online ini di semua kalangan ada, hampir dari siswa, pelajar, ASN, hampir semua kalangan ada. Karena datanya itu banyak sekali, sekitar ada 800 ribuan kalau tidak salah pengguna akun-akun. Dan masalah judi online ini kenapa jadi marak, karena setiap ada satu situs yang di take down, akan timbul 1000 situs lagi. Ahmad juga menambahkan regulasi tentang larangan judi online tertuang dalam pasal 27 ayat 2 dan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE,
serta pasal 303 KUHP tentang ancaman hukuman pidana 10 tahun penjara bagi pelaku judi online. Meskipun dengan adanya regulasi hukum terkait judi online, tetapi tidak menimbulkan efek jerah bagi pengelola situs online, sehingga pemerintah kewalahan untuk memberantas banyaknya situs yang terus bermunculan. Untuk mencegah hal tersebut diperlukan partisipasi aktif masyarakat untuk tidak ikut serta dalam permainan judi online. Selain itu, pemerintah harus berupaya untuk lebih aktif dalam memblokir situs judi online yang terus bermunculan, serta para pembuat situs judi online diharapkan untuk lebih sadar akan bahaya hukum yang berlaku di Indonesia. Rahmatia, Unhas TV. Dalam menghadapi gelombang pilkada yang semakin dekat, Ombudsman Indonesia telah menyerukan penundaan proses seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2024. Seruan tersebut muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran akan adanya benturan kepentingan politik dan potensi gangguan terhadap integritas serta objektivitas proses seleksi CASN 2024. Dengan banyaknya ASN yang pensiun pada tahun ini, pemerintah dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk mengisi kekosongan tersebut dengan tenaga baru melalui proses seleksi CASN 2024. Namun, di tengah kebutuhan akan penambahan kuota tersebut, Ombudsman menyuarakan kekhawatiran akan potensi politisasi program nasional dalam kontestasi pilkada. Di tengah persiapan untuk pelaksanaan pilkada yang semakin intens, Ombudsman telah mengeluarkan seruan yang menarik perhatian publik. Seruan tersebut menekankan pentingnya menunda proses seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2024 demi menghindari potensi benturan kepentingan politik dengan jalannya pilkada. Seraya menyuarakan kepentingan integritas dan objektivitas dalam proses seleksi CASN, Ombudsman memandang perlu adanya penyesuaian jadwal untuk menghindari potensi gangguan yang dapat muncul jika kedua proses tersebut dilakukan secara bersamaan. Menurut Ombudsman, pelaksanaan seleksi CASN yang bersamaan dengan pilkada dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam proses seleksi dan menimbulkan keraguan akan objektivitas serta independensi lembaga terkait. Ya, jadi tadi saya sampaikan mengenai masalah kepentingan. Nah, kita berharap dua lembaga ini ya memiliki fungsi berbeda. Ya, di dalam hal pelaksanaan pilkada, tentu yang berperan di situ adalah lembaga-lembaga negara yang mengurusi tentang masalah kepegawaian, ya, masalah ASN. Tadi saya sudah sebutkan bahwa setiap daerah memiliki BKD, ya, provinsi, kota, kabupaten memiliki badan daerah. Tentu ini badan kepegawaian daerah ini adalah turunan dari BKN, negara Republik Indonesia. Nah, secara regulasi, secara kebijakan strategisnya itu tentu bersumber dari BKN. Terus secara operasional, tentu kebijakan itu dilakukan oleh provinsi dan kabupaten kota, ya, dari segi ruang lingkup tupoksi. Terus tentu juga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara juga bahagian dari situ, ya. Itu menyangkut masalah perencanaan ASN. Nah, saya kira saya sudah katakan tadi jangan sampai kita berharap jangan sampai ada campur aduk kepentingan antara pilkada dengan penerimaan CASN ini, ya. Jangan sampai dijadikan sebagai satu jualan politik, ya, bagi kepala daerah, calon kepala daerah, apalagi petahana, ya, misalnya begitu, ya, yang ada di kabupaten kota dan provinsi, bahwa seakan-akan ini ada penerimaan ASN karena pada masa program, ya, yang diunggulkan, padahal itu adalah program nasional. Nah ini, ya, jadi makanya saya katakan tadi, ya, bahwa kita berada pada posisi siapa sih yang memiliki tupoksi, ya. Tadi sudah saya sebutkan ada lembaga negara, BKN, Kementerian MPRB, kemudian BKD provinsi, BKD kabupaten kota, ya. Itu yang berurusan dengan ASN, ya. Nah, itu tadi kalau dalam kaitannya dengan partai politik, yaitu kalau berbicara politik kan ada petahana, ada petahana di kota, ada petahana kabupaten, ada petahana provinsi, ya.
Nah, kita berharap jangan dicampur adukan antara kegiatan CASN dengan kegiatan-kegiatan pemilu kada. Artinya, jangan ada kesan bahkan mungkin jadikan sebagai bahan kampanye bahwa saya sebagai calon bupati, saya sebagai calon gubernur, ya wali kota, ya selama saya jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, saya sudah lama mewacanakan penerimaan CSR yang volumenya sungguh besar, ya. Nah, apalagi kalau jadikan sebagai bahan kampanye, nah itu syarat dengan kepentingan politik. Seruan untuk penundaan tersebut bukan semata-mata mengikuti kepentingan politik tertentu, namun juga sebagai langkah preventif untuk memastikan integritas dan kualitas dari hasil seleksi CASN. Namun, saran Ombudsman ini juga mengundang pertanyaan tentang urgensi dan dampaknya. Beberapa pihak mempertanyakan apakah penundaan seleksi CASN akan memberikan jaminan terhadap terciptanya proses seleksi yang lebih objektif dan bebas dari pengaruh politik. Di sisi lain, ada kekhawatiran terhadap kelancaran proses administratif dan kebutuhan akan tenaga administrasi di sektor publik jika seleksi CASN ditunda. Seruan ini juga menjadi panggilan untuk mewujudkan birokrasi yang independen dan profesional, yang terbebas dari intervensi politik yang merugikan, sebagai bagian dari upaya untuk menjaga keadilan dan integritas dalam administrasi publik. Penyesuaian kuota CASN 2024 menjadi langkah yang penting untuk dilakukan demi menjaga kualitas dari hasil seleksi dan menghindari politisasi yang tidak diinginkan dalam program nasional ini. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Indi Putri Najwa, wakil kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.